Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu, baik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak PLH SMA Negeri 1 Kalanganyar. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Di sini izinkan saya sosialisasi tentang aksi nyata kami tentang budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata di modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Anissa Kapianis SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 bersama Ibu Widiawati MPD sama di angkatan 9 juga. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami berbagi ilmu ya. Selama pendidikan guru penggerak sudah mau 3 bulan dan alhamdulillah sudah di modul 1.4. Sekarang kami sedang mempelajari tentang budaya positif. Di sini ada konsep budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada juga kebutuhan dasar manusia. Lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru perlu diketahui untuk kita semua bahwa pembelajaran paradigma baru itu mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik. Kemudian di sini pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Lalu Bapak Ibu, kami juga mempelajari tentang disiplin positif. Nah, di sini ada secara umum ya, bahwa disiplin positif itu adalah suatu pendekatan. Untuk apa? Untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, kemudian tanpa hukuman dan hadiah ya. Kita itu sering memberikan hadiah atau hukuman terhadap peserta didik. Nanti kita pelajari ya di materi berikutnya. Di sini disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Lalu ada pendekatan disiplin positif, bukan mengenal anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara kita atau orang dewasa yang memberikan dampak ya kepada peserta didik dengan memberikan atau menggunakan pendekatan disiplin positif, yaitu menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Artinya memotivasi ya, merefleksi kesalahan, lalu kita mampu menghargai peserta didik juga, lalu membangun logika dan bersifat jangka panjang. Nah, di sini apa manfaat disiplin? Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya manfaat disiplin itu apa. Ini untuk kebaikan peserta didik dan juga kita semua sebagai guru. Yang pertama itu dapat menumbuhkan kepercayaan. Intinya kepercayaan kepada peserta didik. Ya, itu untuk disiplin positif. Kemudian dapat mendukung kemandirian. Kemandirian siapa? Tentunya kemandirian peserta
didik ya. Dan mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, itu dalam disiplin positif. Lalu dapat mendukung lingkungan yang lebih baik di dalam keluarga ataupun sekolah. Ya, ketika peserta didik mempunyai menerapkan disiplin positif, pasti akan mengenal atau ada perubahan pada diri peserta didik tersebut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Sebetulnya kita sudah tahu ya, sudah sering mengenal tentang nilai kebajikan itu ada keadilan, lalu ada bertanggung jawab, ada kejujuran, ya, berprinsip, integritas, dan percaya diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini yang harus dimiliki ya oleh peserta didik semua. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan lain. Ya, intinya kita itu pastinya membutuhkan ya 5 dasar kebutuhan. Di antaranya 5 dasar kebutuhan itu, yang pertama itu bertahan hidup. Ya, tentu kita pasti harus bertahan hidup ya. Kalau kita tidak makan, kita mampu tidak untuk bertahan hidup? Tidak ya Bapak Ibu. Dan yang kedua itu pakaian ya. Kita sehari memakai baju, besoknya ganti tidak? Ganti ya. Berarti kita pakaiannya harus tercukupi. Tempat tinggal ya, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan itu lebih penting. Lalu ada kasih sayang dan rasa yang diterima ya, rasa kasih dan sayang. Ini kepedulian atau berbagi terhadap orang ya, artinya kita kerjasama. Kalau kita kasih sayang, kita kerjasama misalnya dalam kolaborasi kerja kelompok ya dengan teman, nah itu kan kerjasama. Berarti mereka itu punya kasih sayang ya terhadap temannya, mampu berkolaborasi seperti itu. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap dan berprestasi. Next. Nah, di sini ada kebebasan Bapak Ibu. Anak-anak biasanya kebebasan itu nomor 1 ya, tidak mau diatur, kemudian lebih banyak ke kantin ya, ke kamar mandi, bolak-balik, dan tidak betah di kelas. Di sini ada kebebasan, diantaranya mandiri, memiliki pilihan, lalu mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri. Kemudian ada kesenangan juga. Itu bisa bermain, humor, antusias ya, dan tertawa. Ini biasa dilakukan oleh peserta didik kita. Kita harus memberikan kesenangan kepada mereka ya, jangan terlalu serius di dalam kelas. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Biasanya anak kalau terlambat kita hukum ya, betul tidak Bapak Ibu ya? Hukumannya biasanya di pulang sekolah ya, seperti literasi atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu motivasi ekstrinsik dan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada motivasi ekstrinsik, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya ya. Jadi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik.
Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman ya, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu ya apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Biasanya ini hukuman dadakan ya. Merasa tidak terlambat, ternyata dia terlambat, akhirnya mendapat hukuman, itu secara dadakan. Terus ada konsekuensi. Nah, ini sudah disepakati ya. Konsekuensi ya, kalau memang terlambat hukumannya sudah ditentukan ya oleh kita. Kemudian ada restitusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid yang melakukan kesalahan, supaya restitusi itu siswa bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kita harus melakukan restitusi. Ya, nanti materi berikutnya akan lebih jelasnya dan diberikan contoh juga oleh Ibu Widiawati. Kepada Ibu Widiawati disilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Anissa. Teman-teman, dilanjut ya. Tadi sudah berbicara tentang motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam motivasi pada anak itu untuk menumbuhkan rasa motivasi yang intrinsik, itu berarti kita harus mencoba atau mencari sesuatu supaya anak-anak ini termotivasi. Karena tadi ya, untuk penghargaan, Bapak Ibu, saya juga baru tahu di kegiatan 1.4 ini bahwa penghargaan atau imbalan itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Ya, contoh ketika kita sebagai guru, anak maju ke depan, kalau seandainya maju, ibu kasih hadiah atau ibu kasih poin nilai. Nah, itu ternyata bisa dijadikan sebagai motivasi, tetapi bagian diri atau bagian ekstrinsiknya atau di luar, dan itu masih jangka pendek. Artinya anak tersebut hanya akan maju ke depan jika ada imbalan atau jika ada reward. Ya, itu salah satunya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol ini adalah di mana posisi guru itu sebenarnya sudah melakukan hal ini ya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk penghukum, kira-kira apa sih sebenarnya penghukum ini? Penghukum itu adalah hukuman. Jadi kita memberikan hukuman pada anak, dan itu tidak ada di aturan atau di tata tertib. Contoh, ketika ada anak masuk ke dalam kelas terlambat. Nah, saya sebagai guru seandainya ada Andi masuk ke terlambat, tanpa meminta alasan kenapa dia terlambat, kita langsung suruh Andi untuk ke depan, berdiri dengan satu kaki. Nah, itu adalah hukuman. Jadi secara spontanitas itu adalah dari hukuman atau sebagai penghukum. Jadi guru masih dikatakan sebagai penghukum. Posisi kedua adalah merasa bersalah atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya dengan kata-kata. Kata-katanya masih halus, tetapi kata-katanya menunjukkan ke kita. Contoh, seandainya ketika proses pembelajaran ada yang berisik, nah kita tegur, anak-anak jangan berisik. Anak-anak gak kasihan sama ibu dari tadi loh ngomong terus, ngejelasin terus. Nah, itu adalah merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Ternyata membuat merasa bersalah kepada anak itu akan membekas. Kalau seandainya kita melihat itu ada traumatiknya, jadi dia selalu merasa bersalah pada saat pembelajaran si ibu tersebut atau guru tersebut. Nah, itu juga salah satu posisi kontrol pada guru yang tidak diperbolehkan, atau saat ini penghukum dan membuat merasa bersalah itu sudah tidak diperbolehkan karena akan berdampak negatif kepada anaknya. Nah, sebagai teman, untuk sebagai teman ini kita bisa dijadikan guru itu sebagai teman kepada anak murid, karena biar lebih akrab, biar lebih bagus atau lebih deket ya. Tetapi menjadi teman juga akan berdampak kurang baik karena anak akan merasa ketergantungan kepada kita. Jadi ketika dia, contoh Andi atau Anissa
telat di pembelajaran saya. Anissa, kamu kenapa telat? Bu, tadi habis ke kantin. Oh ya sudah, nggak apa duduk. Itu sudah merasa teman. Jadi dijalan sebagai teman. Tetapi ternyata itu juga kurang baik. Kenapa dalam posisinya nanti siswa tersebut malah merasa akan selalu dibela oleh kita sebagai guru. Itu teman. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini dia selalu membuat suatu aturan atau membicarakan tentang aturan dan konsekuensi. Ya. Konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Kalau hukuman itu berupa hukuman fisik, ya, atau psikis yang secara spontanitas. Kalau konsekuensi itu sudah ada di aturannya, sudah kita buat kesepakatannya, kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah itu sudah kita buat dalam peraturan. Contoh untuk memantau, kita sebagai guru menjadi pemantau itu bisa contohnya. Ketika anak terlambat, kita kan terlambat. Mereka tahu konsekuensinya kalau terlambat. Contoh, ketika literasi terlambat. Nah, konsekuensinya apa ini terlambat? Berarti konsekuensinya harus melakukan literasi di akhir jam pelajaran. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Seandainya ada Anissa terlambat, Anissa kenapa kamu tidak mengikuti literasi? Terlambat Bu. Kenapa terlambat? Banyak alasannya. Adanya bannya bocor Bu. Baik, berarti nanti setelah pulang sekolah Anissa ke ruang piket ya untuk mengerjakan literasi. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Artinya ada aturan, ada juga konsekuensi yang harus diterima oleh murid jika melanggar aturan tersebut. Dan yang terakhir adalah menjadi manajer. Menjadi manajer lebih mengkondisikan anak untuk mencari solusi yang ada. Jika ada suatu kasus, ya, karena ada kasus. Nah, pada kasus ini yang menjadi manajer inilah yang nanti akan memberikan solusi. Contoh, tadi kalau seandainya ada si Andi ternyata pada saat itu dia mengebrak meja. Ya, mengebrak meja dengan kasar pada Anton dan berbicara kasar. Nah, pada saat itu kalau kita sebagai manajer kita akan menanyakan, ya, akan menanyakan dan membuat pertanyaan itu sebagai restitusi dari segitiga restitusi, mulai menstabilkan identitas dan sampai keyakinan. Nanti akan di belakang. Ya, dari segitiga restitusi. Jadi kalau kita sebagai manajer itu lebih mencari solusi atau lebih memberikan solusi untuk anak, ya. Jadi bukan hukuman, bukan lagi konsekuensi, tetapi mencari solusi. Contoh, kalau seandainya si Andi ternyata pas pelajaran saya dia melempar kertas. Akhirnya kita sebagai guru nih, ya kan, pasti langsung, kenapa Andi? Baik, Andi nanti pulang sekolah langsung ketemu sama bapak ya, atau sama ibu ya. Nah, disitulah kita sebagai manajer. Artinya tidak menjudgment Andi itu bahwa Andi itu salah. Jadi tidak memberitahukan bahwa itu salah. Nanti kita akan menyadarkan bahwa kegiatannya itu adalah salah. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu adalah sebagai manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa di sini ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Tadi ya, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu dilihat dari kesepakatan. Artinya sepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas adalah sepakatnya anak-anak dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, kalau keyakinan kelas sama, siswa juga dengan guru. Contohnya, kalau kesepakatan, kita sepakat nih, Ibu besok kita sepakat ya, pada hari Senin itu kita tidak memakai dasi. Kesepakatan kelas, kalau semuanya bilang sepakat, sepakat. Berarti hari Senin tidak menggunakan dasi. Tapi salah tidak di aturannya? Salah, ya kan? Karena tidak mengikuti keyakinan sekolahnya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu ada kata-kata positif dan ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Artinya kata-kata positif inilah yang nanti akan membuat meyakini anak tersebut akan membuat atau akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan
kelas dibuat oleh guru dan oleh siswa dengan kata-kata positif. Keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak menggunakan seperti itu. Contoh, kayak dilarang membuang sampah. Berarti kata positifnya kalau keyakinan kelas apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu untuk membuat suatu keyakinan. Keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, cukup 4-8 sehingga anak-anak itu bisa mencerna atau bisa mengingat. Nah, ini adalah cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak, berupaya pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif tadi. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang negatif, harus positif. Contohnya jujur, bertanggung jawab, saling menghormati. Nah, itu bisa menjadikan suatu keyakinan kelas. Kita ambil dari nilai-nilai kebajikannya, ya kan? Nah, atau buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, sedikit saja agar mudah diingat tadi ya. Jadi cukup 4-8 keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas itu seluruh kelas antara guru dengan siswa itu harus ada, ya. Jadi keyakinan yang dibuat oleh anak-anak, oleh siswa, dan juga nanti akan dievaluasi oleh ibu gurunya atau untuk membuatnya. Nah, kita sepakati semuanya. Kalau seandainya melanggar berarti ada konsekuensinya, bukan hukuman tetapi konsekuensi, ya. Oke, lanjut. Terakhir adalah dari segi 3 restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segi 3 restitusi itu kita sebagai guru ada di posisi control manager. Ya, kenapa sih kita harus menjadi control manager? Sebenarnya menjadi teman boleh, menjadi pemantau juga boleh. Tetapi paling baik adalah sebagai manajer. Ya, kenapa sebagai manajer? Karena sebagai manajer itu kita akan berdialog, kita akan menanyakan dulu, kita akan mencari solusinya dan akan memberikan solusinya. Contoh yang tadi kasus, seandainya ada kasus Ani mengebrak meja Anton, ya, si Ani dia mengebrak meja Anton pada saat pembelajaran, ya, tahulah gurunya, akhirnya dipanggil. Kita sebagai guru, bagaimana nih caranya supaya menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan kepada Ani, karena di dalam segi 3 restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu 3-tiganya harus ada dalam segi 3 restitusi. Pertama kita menanyakan Ani, Ani, kenapa kamu mengebrak meja? Katanya kamu berantem sama Anton. Iya Bu, pasti jawabnya. Kenapa? Dia pasti ya. Habis kesel sih Bu. Saya marah-marah Bu. Kenapa marah? Gitu kan? Karena ternyata kan, karena dia mencontek pengerjaan saya Bu. Nah, berarti kalau seandainya itu kita sudah tahu tuh. Nah, kita baru menstabilkan identitas. Ya, wajar Ani merasa seperti itu. Ya, kalau ibu ada di posisi Ani, ibu juga pasti akan marah karena kegiatan tulisan ibu dicontek oleh orang lain. Itu menstabilkan. Terus kita akan memvalidasi. Bagaimana cara memvalidasi? Kita menanyakan kembali ya kepada ini. Nah, bagaimana caranya Ani? Iya Bu, saya kesel, saya marah. Karena dari data marah itu dan kita ringankan kembali Ani. Ya, baik Ani. Jadi kalau begini, bagaimana kita cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kamu merasa bersalah atau tidak dari hal ini? Ya Bu, walaupun dia mempertahankan egonya, tetapi dia merasa bersalah. Kita tanyakan sampai dia merasa bersalah. Kalau dia seandainya merasa, oh ya Bu, itu memang saya salah. Saya salah Bu. Nah, dari situlah kita baru akan meyakini, menanyakan lagi keyakinannya. Ya, artinya menanyakan keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Baik, berarti perbuatan kamu itu salah. Kamu akan melakukan lagi atau tidak?
Kalau sering jawabannya tidak, kan bagus, ya kan? Tidak, saya tidak akan melakukan lagi, ya kan? Nah, apa permasalahan apa yang keyakinan kelas apa yang kamu langgar, atau kesepakatan keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Seandainya menghormatimu, berarti dia tidak menghormati temannya. Itu sudah di situ saja dia sudah merasa bersalah. Artinya bukan merasa bersalah, artinya dia memang salah gitu. Tapi dia sadar sendiri, bukan kita yang menjadikan, tapi dia sadar sendiri akan kesalahannya. Nah, kita kembali lagi. Baik, kalau seandainya memang Ani sudah merasa seperti itu, bagaimana Ani bisa menyelesaikan masalah ini? Dengan cara apa Ani dalam menyelesaikan masalah ini? Dia pasti menjawab, ya Bu, saya akan minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu kita sudah bicarakan atau sudah membuat segitiga restitusi. Artinya dari segitiga restitusi ini kita tahu bahwa Ani itu kesal dengan Anton gara-gara mencontek. Tetapi apapun itu perbuatan Ani juga tidak baik karena mengebrak meja di Antonnya, gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya menyadarkan Ani bahwa Ani ini perbuatannya tidak baik? Akhirnya kita sadarkan dengan tadi restitusi dan mencari solusinya bersama. Akhirnya yang mendapatkan solusi atau yang mencari solusi siapa? Ani atau ibu gurunya? Yang solusinya? Yang tadi? Ani apa solusinya? Yang solusinya tadi itu gurunya apa Ani? Kan tadi kan saya menanyakan gini, keyakinan kelas apa yang sudah Ani langgar? Tidak menghormati Bu, tidak menghormati teman, ya kan? Oke, itu keyakinan kelasnya. Nah, setelah itu ibunya tanya lagi, berarti Ani bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ya kan? Ditanya lagi sama gurunya. Aninya menjawab, saya akan minta maaf Bu, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Sekarang saya tanya, kira-kira yang menyelesaikan masalahnya ibu gurunya atau Aninya? Aninya yang menyelesaikan. Jadi dia sadar, tapi dia juga mencari solusi untuk dirinya sendiri, ya kan? Nah, itu adalah segitiga restitusi. Kalau salah satu nih, ada satu contoh aja nih dalam posisi kontrol. Ketika olahraga, nih Pak Udin, Pak Heru, olahraga nih, ada Andi, kita udah olahraga nih ya, udah pemanasan, mau main basket atau mau main volley, udah pemanasan, udah lari-lari kan. Ada Andi datang, tunggu. Oke, Andi dari mana? Maaf Pak, terlambat. Ya udah, berarti kamu sekarang lari keliling seandainya 5 kali. Itu Mbak Heru itu sebagai penghukum atau bukan? Atau penghukum atau pemantau? Penghukum. Kenapa penghukum? Suruh lari. Ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu adalah sebagai pemantau. Kita lihat. Pak Heru sebelum melakukan olahraga ataupun volley, anak-anak pemanasan dulu lari. Ya kan? Ya kan lari kan? Nah, terus volley main. Akhirnya si Andi datang. Ya kan? Nah, Andi berarti kan belum pemanasan. Ya kan? Diberilah informasi sama Pak Heru, Andi kamu lari ya selama 5 putaran, sama sebenarnya dengan temannya, 5 putaran. Berarti kan dia melakukan pemanasan. Itu bukan hukuman, tapi pemantau. Kecuali si Andi datang, ya Andi ini datang, ya udah kamu Andi, selama pelajaran Bapak, kamu berdiri di lapangan. Nah, itu baru dikatakan sebagai penghukum. Nah, itu ya bedanya Bapak Ibu. Jadi semoga kita sebagai guru, terutama di SMA dan di Satu Kalanghanyar, bisa menjadi manajer buat anak didik kita. Karena menjadi manajer itu adalah impian kita sendiri, karena dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada atau semua kasus, dan impian anak. Satu hal yang harus diingat, pemikiran Ki Haji Dewantara itu mengatakan bahwa siswa atau murid itu adalah apa? Jadi kita guru itu harus menghamba, ya artinya harus menuntun. Nah itu, ya. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran, kita harus berpusat pada murid. Jadi yang kita lakukan sebagai guru harus berpusat pada murid. Intinya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda.
ya, melihat dari jadi potensi atau kodratnya. Jadi sebenarnya gini, di dalam siswa itu sudah ada kodratnya, mulai dari kodrat alam, kodrat zamannya itu sudah ada. Jadi kita sebagai guru menuntun apa? Menuntun anak itu menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pemaparan dari kami, dari saya sendiri dan dari Bu Anissa tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tadi informasi bahwa hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya. Ada yang tahu peraturan kelas? Nah, peraturan kelas dengan keyakinan kelas sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi berbeda. Artinya kenapa? Kalau peraturan biasanya itu kesepakatan, ya, kesepakatan yang kita buat dalam suatu peraturan. Artinya kesepakatan itu juga kita tidak boleh melanggarnya. Nah, kalau dalam peraturan biasanya itu ada kata-kata yang masih bisa digunakan. Contoh, dilarang, jangan. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Jangan mencontek. Nah, itu biasanya adalah dari peraturan maupun kesepakatan. Tapi kalau keyakinan kelas, kenapa kita buat suatu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah membuat kita meyakini, ya, kita yang membuat nih. Jadi rencananya kalian nanti yang membuatnya, membuat suatu keyakinan kelas. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat kata-kata yang positif. Kata jangan, kata dilarang, atau kata tidak itu tidak diperbolehkan untuk kita gunakan dalam keyakinan kelas. Ya. Bedanya, kalau keyakinan kelas itu kita buat itu adalah karena kita meyakini. Kalau kita meyakini, kita akan mengerjakan atau tidak? Akan melakukannya atau tidak? Akan melanggar atau tidak? Jadi kalau seandainya dalam diri kita sudah meyakini apa yang kita buat di sini, ya, kita tidak akan melanggarnya. Kita tidak akan melanggarnya karena memang kesepakatan ini kita sudah melakukan kesepakatan dengan teman-teman, meyakini dengan sesamanya, meyakini bahwa kita akan melakukan atau akan mengerjakan apa yang sudah kita buat dalam suatu keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas ini apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita buat? Keyakinan kelas ini yang nanti akan kita lakukan, yang akan kita buat, akan kita juga taati untuk depannya. Berarti kalau seandainya ada yang tidak mentaati, bagaimana? Berarti kita ada konsekuensi dari taatnya. Contoh, keyakinan kelas itu, kalau tadi peraturan kelas atau yang disebut sebagai kesepakatan kelas, contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Kalau seandainya kita membuat keyakinan kelas, bahasanya gimana? Yang ada kata dilarang atau tidak? Dilarang buang sampah sembarangan. Berarti kalau keyakinan kelas kita buatnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu meyakini bahwa kata-kata juga yang ada itu adalah kata-kata positif. Karena kalau seandainya kita melihat dengan kata positif, biasanya kata-kata positif ini juga nanti akan membuat kita yakin, akan membuat kita juga termotivasi. Terus dilarang mencontek, berarti kata-katanya apa? Ya, dilarang mencontek, berarti kata-katanya harus mikir sendiri. Harus mikir sendiri. Betul ya, harus mikir sendiri. Ya, boleh katanya jujur, ya kan? Berarti jujur itu kan dilarang mencontek atau dilarang melihat kerjaan temannya. Nah, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas dan juga nanti kita akan menandatangani, ya, menandatangani hasil kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, satu orang itu adalah satu kata atau satu kalimat, artinya satu buat keyakinan kelas. Nanti kalau seandainya sudah dibuat, ditempelkan di depan. Ya. Untuk keyakinan kelas ini yaitu yang ada di dalam tulisannya. Kira-kira
bersih. Maka kalau udah boleh ditembakkan di sini ya. Kasih nama nggak? Ya, kasih nama nggak? Boleh kasih nama juga nggak apa-apa. Ya, oh iya. Namanya di sini nih, jadi biar bisa nempel berarti di bawah belakang ini ya, belakang yang lehernya. Ini kan namanya di sini, nanti kan tempelnya gini kan posisinya, berarti buatnya di sini. Di sini kalau di sini tempelnya susah, ya. Oke, ibu kasih waktu boleh sampai 10 menit ya. Dalam suatu keyakinan kelas itu harus ada kata-kata kebajikan di dalamnya. Apalagi ini belajar bertanggung jawab sama ya, apa ya? Simpan apa pada tempatnya. Ini baru benar. Ya, pada tempatnya. Ya, harusnya dalam kurung pada kotak ya. Kalau lagi belajar, jangan ngobrol. Jagalah kebersihan, ya. Terus marilah sholat seperti sholat. Aduh, ini keyakinan kelas bukan? Saling merangkul bersama teman. Saling merangkul ya. Kalau mau saling menghargai, ya nggak? Ya, saling menghormati. Jagalah kebersihan kelas. Oke. Apa ini rajin? Rajin apa nih? Rajin tidur. Disiplin ketika sudah di dalam kelas. Oke, boleh. Aduh, disiplin. Damai. Wow. Panggilan guru saat jam kosong dan saat guru tidak masuk. Gimana ya kata-katanya ya? Itu aja. Bersih itu sehat. Berarti sama dengan jaga kebersihan ya, tanggung jawab sudah ada, harus disiplin sudah ada, jagalah kebersihan juga sudah ada, ya. Belajarlah dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ya. Bersih itu sehat. Oke, berarti dari kesepakatan damai sebenarnya damai apa ini? Damai yang betul. Oke, berarti damai ya, nggak apa-apa damai di kelas artinya berarti tentram, aman ya. Oke, berarti keyakinan kelas yang ada atau yang kita sepakati ini rata-rata hampir sama ya, jadi kita ambil satu ya. Oke, tepat waktu, bertanggung jawab, simpanlah HP pada tempatnya, jagalah kebersihan kelas, sudah ada ya. Terus belajarlah dengan jujur dan penuh tanggung jawab, disiplin ketika sudah ada dalam kelas, damai. Terus panggil guru ketika di jam kosong. Terus bersih itu sehat, sama dengan menjaga kebersihan ya.